Oke, halo. Bertemu lagi dengan saya Jerkawi Syuti. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi berbasis GUI. 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 Pertama, kita akan membahas dulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah aplikasi yang sangat penting dan wajib ada pada setiap komputer ataupun laptop karena tanpa software sistem operasi atau aplikasi sistem operasi kita tidak akan bisa menjalankan komputer atau laptop. Nah, jadi intinya sistem operasi ini penghubung antara kita sebagai manusia atau user atau pengguna dengan hardware atau perangkat keras. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem operasi berbasis GUI, bukan, tapi sistem operasi berbasis teks. Oke, sistem operasi berbasis teks itu artinya adalah sistem operasi yang isinya hanya ada teks tanpa gambar, tanpa grafis. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya misalkan CMD atau bisa juga disebut dengan DOS. Nah, CMD ini adalah salah satu sistem operasi berbasis teks, di mana untuk menjalankan ini kita harus mengetik melalui keyboard. Jadi, pada sistem operasi berbasis teks ini, mouse tidak bisa digunakan karena alat inputnya itu cuma keyboard. Nah, misalkan di sini ada CMD, saya ingin melihat folder Zarqawi. Nah, pada folder Zarqawi, kalau ingin melihat isinya, kita harus menghafal rumus-rumusnya. Ini lebih susah daripada sistem operasi berbasis GUI. Banyak rumus-rumus dalam sistem operasi berbasis teks ini. Misalkan kita ingin melihat isi folder. Nah, rumusnya adalah dir. Kalau sudah kita ketik dir, kemudian kita tekan enter. Nah, maka akan muncul isi dalam folder Zarqawi. Nah, ini ada isinya, ada Android, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, jadi sistem operasi berbasis teks ini lebih susah daripada sistem operasi berbasis GUI. Tapi zaman dulu orang 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 zaman dulu orang menggunakan sistem operasi berbasis teks ini karena apa? Saya juga tidak tahu kenapa. Tapi yang pertama itu digunakan adalah sistem operasi berbasis teks. Nah, seperti ini contoh sistem operasi berbasis teks. Pokoknya, sistem operasi berbasis teks itu hanya bisa digunakan menggunakan keyboard tanpa mouse. Jadi mouse tidak berguna di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem operasi berbasis GUI. Kalau sistem operasi berbasis GUI ini lebih mudah. Kenapa? Karena sistem operasi berbasis GUI ini sudah ada gambar, ada grafis, ada icon, lebih mudah digunakan. Contohnya ini misalkan pada laptop saya ini menggunakan sistem operasi Windows 7. Nah, Windows 7 ini adalah termasuk sistem operasi yang berbasis GUI, yang ada gambarnya, misalkan ada backgroundnya, ada icon-iconnya. Nah, sehingga sistem operasi berbasis GUI ini lebih mudah digunakan.
Kalau kita ingin membuka suatu aplikasi, kita tinggal gerakkan mouse, kita klik 2 kali. Nah, otomatis aplikasi yang ingin kita buka ini langsung terbuka. Nah, seperti ini contohnya. Beda dengan sistem operasi berbasis teks. Kalau teks kita harus menghafal rumus-rumus. Banyak rumus-rumusnya. Contoh, misalkan kita ingin mengopi suatu file. Mengopi suatu file di sini kita tinggal gerakan mouse, lalu kita klik kanan, kita pilih copy dan paste. Misalkan saya letakkan di dokumen paste. Nah, ini otomatis langsung ke copy. Sangat mudah untuk menggunakannya. Beda dengan sistem operasi berbasis teks. Kalau teks kita harus menghafal rumusnya. Misalkan untuk mengopi itu rumusnya adalah copy. Copy. Torabika. Misalkan nih, saya tampilkan dulu isi dalam foldernya tadi dir. Nah, kalau saya ingin mengopi folder musik misalkan ini, kita harus tulis copy kemudian tulis musik, lalu kita enter. Nah, isi dalam folder music ini adalah Nuah biarku sendiri lyrics sing legends.mp3. Nah, kita lihat, kita dir lagi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini Nuahnya sudah terkeluar dari folder musik. Nah, jadi kita harus menghafal banyak rumus dalam sistem operasi berbasis teks ini. Kalau kita ingin misalkan nih, di dalam sistem operasi berbasis teks ini akan sudah terbuka foldernya. Kita ingin masuk misalkan ke dalam folder dokumen. Kita ingin membuka folder dokumen ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita tulis rumusnya itu adalah cd. cd ini artinya adalah change directory. Artinya kita berpindah directory atau folder. Kita masuk ke dalam folder yang kita inginkan. Misalkan kita tadi masuk ke dalam dokumen, kita tulis di sini dokumen cd dokumen ts. Nah, kalau sudah seperti ini kita tekan enter. Nah, di sini akan muncul C.2 garis miring users garis miring Jerkawi garis miring documents. Artinya kita sudah masuk ke dalam folder dokumen. Sekarang kita tampilkan isi dari folder dokumen. Kita enter. Nah, ini banyak isi dari folder dokumen ini. Nah, kita lihat apakah sama isinya dengan yang ada di komputer. Yang ada di GUI. Itu tadi adalah dokumen. Jadi di C ada user, user Jerkawi dokumen. Nah, ini isinya sama, ada bukan ini download, ini dokumen. Nah, ya ini. Nah, ini kan ada isu file, kemudian energy shop pdf converter, sama ada belajar sini, belajar accdb. Ya, benar sekali. Oke, sekiranya cukup sampai di sini dulu penjelasan tentang sistem operasi berbasis teks dan sistem operasi berbasis GUI. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.